Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Azahari, NPM 230410401003, nomor komputer 27. Nah, di sini saya akan membuatkan tutorial atau video mengenai bagaimana cara memasukkan data RAL ke dalam aplikasi SPSS sehingga mengeluarkan output. Oke, baik, yang pertama kita akan membuka data RAL. Pastikan kita sudah memiliki data penelitian rancangan acak lengkap di dalam spreadsheet ataupun Excel. Selanjutnya, apabila kita sudah memiliki data tersebut, selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini tampilan dari aplikasi SPSS. Selanjutnya kita akan mengklik bagian variable value. Ini bagian di pojok bawah. Oke. Selanjutnya seperti ini tampilan dari variable value. Nah, pada kolom name kita akan memberikan nama. Yang pertama itu adalah perlakuan. Selanjutnya adalah ulangan. Lalu yang terakhir adalah hasil PBB. Karena di sini saya menggunakan data pertambahan bobot badan pada ayam. PBB. Oke. Dan di kolom nama ini tidak boleh ada yang namanya spasi. Jadi spasi saya gantikan dengan tanda seperti ini. Selanjutnya kita ke kolom bagian desimal. Kita akan mengatur berapa desimal yang akan muncul pada nilai yang ada di APS tersebut. Untuk perlakuan itu kita buat 0. Untuk ulangan kita buat 0 juga. Dan untuk hasilnya itu kita tetap buat 2. Dan selanjutnya kita beralih pada kolom label. Pada label di bagian perlakuan saya akan membuat label perlakuan ini penggunaan akan fermentasi. Selanjutnya pada hasil PBB kita akan membuat label karena ini adalah rancangan acak angka untuk melihat pertemuan bobot badan. Jadi kita akan membuat label berupa bahan berat badan gram per ekor per minggu. Selanjutnya kita ke bagian bagian value. Pada value, pada baris perlakuan, kita silakan klik titik 3 ini. Selanjutnya pada value, karena ada 4 perlakuan dan 4 pengulangan, maka value-nya ada 4. Nah, di value 1, saya akan membuat label berupa A sama dengan ini value label dengan langsung tanpa kontrol. Nah, bagian label value itu tergantung pada perlakuan yang akan kita perbuat, yang telah kita lakukan pada objek yang kita teliti. Dan selanjutnya klik add. Lanjut value 2, perlakuan kedua yaitu B langsung dengan 10% akan fermentasi langsung
10% perlakuan fermentasi. Untuk value 3, labelnya C sama dengan langsung dengan 20% akan fermentasi. Selanjutnya untuk value yang terakhir, value 4, langsung dengan 30% fermentasi. Oke, baik. Selanjutnya kita pencet add lagi, lalu oke. Selanjutnya kita akan membuat value dari ulangan. Klik titik 3 di baris ulangan. Yang pertama yaitu value 1. Karena ada 4 perlakuan, maka labelnya 4 perlakuan, maaf, ada 4 ulangan. Maka kita akan membuat label berupa untuk value 1, ulangan 1, untuk value 2, ulangan 2, untuk value 3, ulangan 3, untuk value 4, ulangan 4. Oke. Sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita ke data view. Kembali ke data view, klik data view di pojok bawah. Seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya pada kolom perlakuan, kita akan membuat 4 perlakuan. Yang pertama perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4. Ulangan 1, ulangan 1, ulangan 1, ulangan 1. Perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, ulangan 2, ulangan 2, ulangan 2, ulangan 2. Perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, ulangan 3, ulangan 3, ulangan 3, ulangan 3. Yang terakhir, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4, ulangan 4, ulangan 4, ulangan 4, ulangan 4. Baik, untuk hasil PBB, kita akan mengcopy dari data yang telah kita buat di spreadsheet. Ini datanya, data ini akan kita copy agar memudahkan. Baik, data tadi akan kita copy ya. Kita paste di aplikasi SPSS. Nah, sudah muncul datanya. Selanjutnya, apa yang akan kita buat? Yaitu kita akan menganalisis sehingga menghasilkan output. Selanjutnya, klik Analyze. Lalu, pilih General Linear Model. Klik bagian Univariate. Oke, baik. Untuk dependent variable, kita klik pertambahan berat badan, lalu klik tanda panah. Setelah itu, untuk fix faktor, kita akan menggunakan penggunaan pakan fermentasi. Lalu kita klik kembali panah. Selanjutnya, klik bagian model. Nah, pada model kita akan memilih custom. Selanjutnya untuk tipenya itu ada main effects. Selanjutnya kita klik tanda panah, lalu continue.
Selanjutnya pada post hoc, perlakuan akan kita pindahkan ke post hoc test. Kita akan memilih LSD, 2K, dan Duncan. Selanjutnya continue. Selanjutnya option, kita klik overall, klik tanda panah. Kita akan memilih, di bagian display kita akan memilih descriptive statistik dan homogeneity test. Selanjutnya continue. Jika semua sudah, kita akan mengklik bagian OK. Nah, selanjutnya akan keluar berupa output seperti ini. Ini output yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, output ini bisa di-save langsung atau bisa diubah menjadi file PDF. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana cara mengubahnya menjadi file PDF. Yang pertama, kita klik bagian file, lalu export. Oke, selanjutnya pilih all visible. Ini pastikan pada bagian type, pastikan portable document format. Selanjutnya, browse. Kita bisa membuat file name dengan menggunakan nama kita sendiri. Karena saya di sini sudah membuat, saya akan melanjutkan. Nah, seperti ini, bisa dibuat seperti ini. Silakan kita buat nama output. Nama kita sendiri. Baik, karena dia PDF, maaf saya lupa, karena dia PDF, kita tidak perlu menggunakan huruf besar, karena nantinya bakal yang kelihatan hanya huruf-huruf kecilnya saja. Jadi, lebih baik kita menggunakan huruf kecil. Oke, baik seperti ini. Selanjutnya save, klik save, lalu OK. Oke, ini agak sedikit lama prosesnya. Nanti dia akan masuk ke file kita dan akan berubah menjadi PDF. Nah, seperti itulah tutorial atau video bagaimana cara kita memasukkan data rancangan acara lengkap ke dalam aplikasi SPSS sehingga akan menghasilkan output. Demikian tutorial atau video yang dapat saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.